Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kaum kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril alaihissalam turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberitahukan persekongkolan kaum kafir Quraisy serta izin Allah Azza wa Jalla kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah beliau pada malam tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian keduanya bersama-sama keluar dari Mekah sebelum terbit fajar dan bersembunyi di Gua Sur. Setelah berdiam diri di Gua Sur selama 3 hari, petunjuk jalan yang disewa Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menyusul mereka sembari membawa 2 tunggangan yang telah dipersiapkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bersama mereka ikut juga seorang budak milik Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Kemudian keempat orang ini memulai perjalanan menuju ke Madinah melalui daerah pinggiran. Singkat cerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah, tiba-tiba terlihat ada seseorang berusaha menyusul mereka. Ternyata ia adalah Suraqah bin Malik, salah seorang yang ingin memenangkan sayembara dan ingin mendapatkan hadiah yang disediakan oleh orang-orang kafir Quraisy bagi siapa saja yang berhasil menemukan dan berhasil membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Suraqah bin Malik, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan melintasi pemukiman di Bani Mudlaj, salah seorang penduduk pemukiman ini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Kemudian orang ini segera mendatangi kaumnya yang sedang berkumpul. Di antara mereka adalah Suraqah. Orang yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkata, "Wahai Suraqah, aku melihat beberapa orang di pinggiran. Mungkin itu Muhammad dan sahabatnya." Kemudian Suraqah berkata, "Saya yakin orang-orang itu adalah mereka, namun saya mengatakan kepada yang membawa berita, mereka itu bukan Muhammad dan para sahabatnya, tapi mereka adalah si Fulan dan Fulan yang baru saja melintas di hadapan kami." Sebenarnya, Suraqah bin Malik mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Namun, ia menyangkalnya dan berkata bahwa kemungkinan rombongan itu adalah orang lain. Inilah siasat Suraqah bin Malik supaya berhasil memenangkan sayembara dan mendapatkan hadiah dari orang-orang kafir Quraisy. Dia pun tetap di tempat duduknya beberapa saat. Kemudian ia bangkit dan masuk rumah. Ia menyuruh budaknya agar mengeluarkan kudanya dari belakang. Kemudian dia pun mengambil senjata dan keluar menghampiri kuda yang telah dipersiapkan oleh budaknya. Lalu dipaculah kudanya untuk memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Begitu ia berhasil mengejar orang yang diinginkan dan kudanya semakin dekat dengan rombongan tersebut, tiba-tiba kuda yang ia tunggangi terjerembab dan ia pun terlempar dari punggung kuda. Suraqah kemudian mengambil beberapa mata tombak untuk mengundi keputusannya. Ini merupakan kebiasaan kaum jahiliyah sebelum melaksanakan sesuatu. Ia melakukan undian untuk mengetahui apakah perburuan itu tetap diteruskan atau tidak. Namun ternyata hasil undian tidak sesuai yang diinginkan oleh nafsunya. Maka ia pun mengingkari undian yang dilakukannya sendiri. Diraihlah kudanya dan memacunya lagi untuk memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya yang sudah berada di depan mata. Ketika Suraqah semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lagi-lagi kedua kaki kudanya tertancap di dalam tanah sampai sebatas lututnya. Ia pun turun dan menarik kudanya sehingga kuda itu bangkit kembali. Namun saat kudanya mencabut kakinya yang tertanam, memancarlah cahaya dari bekas kaki kuda itu. Dengan peristiwa ini, Suraqah menjadi yakin jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlindungi dan akan mendapatkan kemenangan. Ia pun akhirnya memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan kemudian berhenti. Suraqah menghampiri dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada mereka. Suraqah bercerita, "Setelah kejadian yang aku alami, yaitu tidak berhasil menyentuh mereka, terbesit di dalam hatiku
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menang. Aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kaummu telah menjanjikan tebusan untuk dirimu. Kemudian Suraqah juga memberitahukan tentang keinginan orang-orang kafir Quraisy berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Suraqah juga menawarkan bekal dan barang-barangnya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menanggapi tawarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, rahasiakan tentang kami. Demikianlah, Suraqah kemudian meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar membuatkan untuknya surat jaminan keamanan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaannya. Disuruhlah Amir bin Fuhairah menuliskannya di atas sepotong kulit. Setelah perjumpaannya dengan Suraqah bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan perjalanan hijrahnya menuju ke Madinah. Selama dalam perjalanan, beliau banyak mengalami kejadian luar biasa yang membuktikan kebenaran kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bercerita, kami berangkat menuju Madinah, sementara banyak orang yang mencari kami. Tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan kami kecuali Suraqah bin Malik yang menyusul dengan kudanya. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini berhasil menemukan kita, wahai Rasulullah. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan bersedih, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama kita. Imam Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjelaskan sebagian peristiwa ini. Setelah Suraqah gagal dengan apa yang menjadi keinginannya, ia berkata, wahai Nabiullah, perintahkan aku semaumu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetaplah kamu di tempatmu, jangan engkau biarkan satu orang pun menyusul kami. Lalu Anas bin Malik berkata, sehingga Suraqah menjadi orang yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pagi hari dan pada sore harinya menjadi senjata yang melindunginya. Adapun surat jaminan keamanan yang diminta Suraqah tetap dipeliharanya sampai ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembari membawa surat itu. Setelah perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi janjinya kepada Suraqah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari ini adalah hari menepati janji dan hari berbuat baik. Pada hari itu juga Suraqah menyatakan keislamannya. Di dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan dipergoki Suraqah bin Malik, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Suraqah, bagaimana denganmu, wahai Suraqah, jika engkau memakai kedua gelang Kisra? Mendengar pertanyaan tersebut, Suraqah terkejut kemudian bertanya, gelang kebesaran Raja Persia? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan, ya, gelang kebesaran Kisra bin Hurmuz. Mendengar hal tersebut, Suraqah merasa sangat bahagia. Singkat cerita, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Persia, pasukan muslimin membawa dua gelang Kisra, sabuk dan mahkotanya ke Madinah. Umar radhiyallahu anhu kemudian memanggil Suraqah bin Malik, lalu Umar memakaikan kedua gelang Kisra kepada Suraqah. Umar radhiyallahu anhu berkata, angkatlah tanganmu. Maka Suraqah berkata, Allahu Akbar, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencabut keduanya dari Kisra bin Hurmuz dan memakaikannya kepada Suraqah al-Arabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.